Pak Arsad bisa diceritakan sedikit Pak, bagaimana ceritanya Anda seorang pengusaha nasional, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, bisa menjadi Ketua TPN Pak? Monggo Pak, silakan Pak. Gini Mas, pertama Mas, saya juga kaget sendiri pada waktu itu ya. Jadi bukan hanya ada Mas ataupun publik yang kaget, saya sendiri kaget, keluarga saya juga kaget, semua kaget ya. Nah pertama gini, karena per hari ini saya kalau boleh mengkoreksi sedikit nih Mas, karena pada waktu itu memang waktu saya bercerita dulu ya sedikit, baru nanti saya akan coba ini kan kenapa ingin menjelaskan supaya jelas clear mengenai apa namanya jabatannya saya sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri, bahwa setelah saya menerima ini, saya tidak aktif lagi di Kadin Indonesia ya, dan yang dimana saya karena berhalangan hadir itu saya akan diangkatlah seorang pelaksana harian di Kadin. Karena yang pertama harus jelas sekali bahwa Kadin Indonesia itu netral. Netral ya Pak ya? Kadin Indonesia tidak ingin berpolitik praktis, sama sekali tidak. Dan nanti saya itu makanya saya akan berhalangan hadir, tidak aktif di Kadin. Karena dengan adanya ini saya minta waktu 6 sampai 8 bulan ke depan. 6 sampai 8 bulan ke depan ya Pak ya? Ya, untuk tidak aktif di Kadin dan supaya saya fokus terhadap yang namanya TPN ini. Ya. Dan juga bukan hanya di Kadin tapi juga di perusahaan. Di perusahaan saya juga mengambil cuti ya di perusahaan, atau juga yang berhalangan hadir, makanya nantinya day to day-nya akan diberikan, saya sebagai direktur utama memberikan kepada wakil direktur utama untuk menjalankan perusahaan sehari-hari, supaya jelas sekali bahwa jangan sampai juga perusahaan dianggap berpolitik, karena ini bukan perusahaannya, bukan korporasinya. Balik lagi ala diri saya sendiri, inilah si Arsad Rashid ya, yang kebetulan si Arsad Rashid diangkat menjadi ketua TPN. Nah, balik bercerita dalam prosesnya ini sendiri Mas. Tadi saya juga kaget Mas gitu kan. Saya sudah mendengar, saya pernah dipanggil, diajak bicara sama beberapa, tapi belum dalam konteks official gitu kan. Nah, lalu pada waktu itu saya kebetulan lagi acara ASEAN ya. Dan KTT ASEAN dan saya memimpin sebagai chair atau ketua daripada ASEAN Business ya. Terus kita mempunyai suatu acara namanya waktu itu ASEAN Business Event Summit, dan kebetulan jadi waktu pas saya datang situ tiba-tiba ada teman saya datang, dia bilang ini Tum ini ada berita. Saya lihat kaget saya, kaget sekali, dan saya angkat telepon langsung dan saya menelpon seseorang. Dan saya menjabarkan kemarahan saya. Saya bilang bukan apa ya, maksud saya tolonglah saya dihormati. Karena sebagai ini kan mestinya santunnya dan waktu adalah bicara dulu dong. Karena subjek dan objek itu kan saya. Gitu ya. Nah jadi karena dengan itu waktu itu juga cukup mengejutkan keluarga saya sampai mempertanyakan kenapa kok saya memutuskan sesuatu yang sangat besar sekali dampaknya terhadap kita secara keluarga, sebelum bicara dengan keluarga. Jadi itu yang pertama. Dan juga banyak pertanyaan dari organisasi juga yang sama. Saya juga menjelaskan, saya ajak rapat, saya mengatakan memang saya nggak tahu. Saya juga kaget mengenai hal tersebut. Sama juga dengan korporasi. Nah jadi itu Mas. Jadi kalau dibilang itu wah saya juga kaget gitu kan. Nah tapi ini suatu kehormatan. Suatu kehormatan. Jadi memang sejak diputuskan itu kan saya harus berpikir. Pertama saya berpikir pada diri saya sendiri, lalu juga saya bicara dengan keluarga, saya juga ajak bicara korporasi, saya juga ajak bicara organisasi. Kayak di organisasi itu ada kadin-kadin daerah kan dan juga saya ajak semua bertemu semuanya. Saya ajak juga bertemu yang namanya Dewan Pengurus Harian daripada Kadin Indonesia, yang akhirnya menjelaskan dan mengutarakanlah akhirnya. Pertama menjelaskan klarifikasi, yang kedua adalah baru aja kemarin ini saya menjelaskan posisi saya dan ingin mendapatkan opini dari semuanya. Yang akhirnya pada akhirnya itu tadi semua bahwa akhirnya keputusannya adalah saya mengambil yang namanya sebagai ketua TPN dan saya menonaktifkan diri saya di Kadin dan saya juga menonaktifkan diri saya di Indika Energy. Itu. Jadi
Ya udah Mas, sekarang udah di sini nih Mas. Ya. Nah, kenapa dipilih saya nggak tahu juga Mas. Ya, kan? ya, ya. Tapi udah kehormatan, nah sekarang tinggal memikirkan bagaimana nih membawa TPN ini. Ya. Gitu Mas. Karena saya membayangkan TPN ini Mas. Ya. Kan mungkin saya saya kan nggak ngerti politik Mas. Oke. Aku, ya kan. Aku ini tadinya udah belajar korporasi, saya belajar organisasi, sekarang saya harus belajar mengenai sosial politik mungkin ya. Betul. Nah, tapi saya mencoba bayangin enteng-enteng nih Mas. Aku mikirin apa iki TPN gitu Mas. Jadi di otak saya bilang, oh ini kayak PT ini kayaknya. Iya. Ini PT Joint Venture. Namanya PT TPN GP. Ya kan? Ya. Kayak perusahaan Mas Ya. gitu kan. Nah, jadi aku mungkin jadi dirutnya di situ kan. Iya. Lainnya pemegang saham. Ya. Oke. Dengan demikian ya kan itu para pemegang saham tuh partai-partai Mas. Ya. Dan juga saya bilang nggak boleh hanya pemegang saham nih. Kalau sekarang zamannya di Amerika aja, kalau korporasi udah lagi bukan nilai-nilai pemegang saham, tapi nilai pemangku kepentingan. Ya. Inti sopo, ya kalau di sini relawan, rakyat, semualah itu jadi stakeholders kan. Ya. Nah itu yang saya wakili, Ya. bukan partai, tapi semuanya. Nah dengan demikian, ya ini yang saya coba panggung, saya lihat sekarang ini. Oke. Saya mohon maaf nih bukan bicara ini, tapi saya bicara seperti kayak perusahaan, saya punya produk. Namanya Ganjar Pranowo. Ya. GP ini. Nah dari situ kan saya harus mempelajari apa strength-nya, apa ininya semuanya. Dan dari situ sekarang bagaimana caranya supaya bisa semua masyarakat di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, ya kan, semuanya bisa mengetahui aware terhadap yang namanya Ganjar Pranowo. Nah, akhirnya adalah bagaimana supaya setelah itu ya dengan sendirinya istilahnya membeli kan, istilahnya kalau ini memilih nantinya ya Ganjar Pranowo. Ya. Itu yang saya bayangkan. Nah, ya udah dengan begitu sekarang saya menjalankannya kayak bisnis. Ya. Saya pikirkan bagaimana yang terbaik untuk bisa melaksanakan hal itu. Parsat kalau boleh saya tahu kan ini Parsat ini diumumkan pada 4 September 2023. Parsat pertama kali mendengar akan jadi ketua TPN itu kapan tepatnya? Kalau saya catat secara formal 4 September digelar. Ya. Waktu itu ada namanya gosip-gosip. Ada yang ngomongin, sampai waktu ada yang bilang, selamat ya, dia bilang gitu kan. Ini sebelum 4 September ya, sebelum 4 September, ya kan. Selamat apa? Terus dia bilang, kan ini lo lebih tahu pada gua. Iya kan gitu. Tapi memang ada yang ajak bicara saya beberapa dari teman di partai bertemu ya, ada bicara itu. Tapi kan masih bicara-bicara aja. Non formal gitu ya, ngobrol aja ya. Ngobrol-ngobrol ya kan, bicara-bicara. Tapi kan akhirnya kalau saya membayangkan tuh kan kalau saya mau diangkat tuh kan pasti ya tadi kalau saya mau meng-hire seseorang, pastinya kan kalau ada calon di root saya panggil dulu Pak gitu. Saya bilang, ini nih kami memutuskan Anda mau jadi ini, terus ya dengan ini tugasnya lo, targetnya iki lo, ini begini lo, kan gitu ya. Nah, jadi ya tapi itu tahunya sebelum itu rumors dan itunya, tapi tadi keputusan sejak itu baru saya tahu bahwa saya dipilih. Pak Arsad, boleh tahu dong kapan Bapak bertemu Ibu Megawati terkait ini TPN ini? Saya ketemu dengan Ibu Mega setelah itu kan. Kan kalau ketemu sama Ibu ngobrol-ngobrol ya kan. Jadi ngobrolin pasti ya kan, tapi tidak pernah berbicara spesifik mengenai mengenai TPN itu sendiri ya kan. Jadi buat saya gini, semua seperti Ibu Mega itu kan seseorang yang saya pikir juga mentor ya, yang kita dengarkan, kita inikan karena wisdom dan pengalaman beliau dan semua gitu. Sama seperti juga dengan Pak Jokowi, sama seperti juga dengan yang lainnya. Karena ini adalah bapak-bapak ibu bangsa gitu. Jadi buat saya ya saya mau ngobrol sama semuanya, tapi nggak pernah spesifik mengenai hal TPN ini. Tapi setelah diumumkan Pak ya, setelah ketemu. Jadi katanya tuh prosesnya mestinya pada waktu itu tidak demikian. Prosesnya waktu itu memang ada rapat tertutup waktu itu, yang dimana nantinya saya akan dipanggil, lalu diajak bicara.
Tapi ternyata mungkin banyak yang ternyata ya tadi terjadinya tidak demikian. Ya kan? Ya tidak apa-apa, ya udah, nasi sudah jadi bubur gitu kan. It's okay. Oke. Move on. Ya. Pak,